warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B akan membahas tentang algoritma stable marriage. Di sini kami mengambil judul penerapan strategi stable marriage dalam penempatan magang mahasiswa. Nah, kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Bunga Aprilia dengan NIM 23343030, rekan saya, Charlie Tamba dengan NIM 23343031, dan Devani dengan NIM 23343033. Nah, kenapa sih eh, kami mengambil algoritma stable marriage? Karena penempatan mahasiswa magang merupakan tantangan dalam pendidikan tinggi karena tidak adanya keseimbangan jumlah mahasiswa dengan kapasitas perusahaan serta perbedaan preferensi masing-masing pihak. Nah, ketidaksesuaian dalam penempatan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi mahasiswa maupun perusahaan serta menurunkan efektivitas program magang. Untuk itu, diperlukan pendekatan sistematis dan objektif untuk mencocokkan mahasiswa dengan perusahaan mitra, serta mempertimbangkan preferensi kedua belah pihak secara menyeluruh. Nah, tujuan kami dalam implementasi ini yaitu untuk mengkaji penerapan algoritma stable marriage atau GAL supply dalam skenario many to one sebagai pendekatan pencocokan antara mahasiswi dan perusahaan mitra. Dan untuk fokus pembahasannya yaitu untuk menerapkan algoritma Gauss supply untuk menghasilkan pasangan magang yang stabil dan optimal. Yang kedua itu untuk meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa dan perusahaan. Yang ketiga itu untuk meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian preferensi dalam penempatan magang. Dan yang terakhir itu untuk menyediakan solusi yang adil dan efisien untuk masalah penempatan magang. Nah, landasan teori untuk algoritma stable marriage ini merupakan masalah pencocokan yang bertujuan memasangkan anggota dari dua himpunan berbeda, misalnya yaitu pria dan wanita, agar menghasilkan pasangan yang stabil. Nah, pasangan ini dikatakan stabil jika tidak ada individu yang lebih memilih satu sama lain dibandingkan pasangan mereka yang telah ditentukan, sehingga memiliki aplikasi luas dalam alokasi sumber daya, penempatan magang, rekrutmen kerja, hingga sistem donasi organ. Yang kedua itu ada algoritma goal supply atau untuk many to one matching. Nah, many to one matching ini merupakan perluasan dari algoritma goal supply one to one yang digunakan ketika satu pihak, misalnya perusahaan, dapat menerima lebih dari satu kandidat, yaitu misalnya mahasiswa, sesuai dengan kapasitas atau kuota yang dimilikinya. Sehingga memastikan hasil penempatan tidak hanya stabil, tetapi juga optimal dalam memenuhi preferensi dan kapasitas kedua belah pihak. Nah, untuk pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya Devani. Pada Devani, dipersilahkan. Baiklah, pada bagian pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Gatsby dengan pendekatan many to one digunakan dalam proses penempatan magang mahasiswa. Nah, tujuannya adalah agar penempatan bisa dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan preferensi masing-masing pihak. Dalam simulasi yang kami lakukan, mahasiswa berperan sebagai pihak yang aktif, yaitu melamar ke perusahaan sesuai urutan preferensi masing-masing. Nah, preferensi ini bisa berdasarkan minat, lokasi, atau reputasi perusahaan. Nah, sedangkan perusahaan itu berperan sebagai pihak yang menyeleksi, yaitu mengevaluasi semua lamaran berdasarkan kompetensi mahasiswa, lalu memilih sesuai ke kuota yang tersedia. Next. Baiklah, di dalam di dalam simulasi ini kami melakukan proses iteratif yang di mana mahasiswa melamar ke perusahaan prioritas utama, lalu perusahaan tersebut akan memilih pelamar terbaik hingga kapasitas penuh. Nah, jika ada pelamar baru yang lebih disukai perusahaan, perusahaan dapat menggantikan pelamar dengan peringkat rendah atau unengagement dan menerima pelamar baru, engagement. Nah, mahasiswa yang ditolak akan melamar ke pilihan berikutnya dalam daftar preferensi mereka. Lalu, terdapat beberapa kondisi yang mungkin dapat terjadi pada proses ini. Yang pertama itu ada engagement langsung, di mana mahasiswa melamar dan langsung diterima oleh perusahaan.
Nah, yang kedua itu adalah engagement dengan unengagement, di mana mahasiswa melamar perusahaan yang sudah penuh, namun perusahaan lebih menyukai mahasiswa ini dibandingkan salah satu mahasiswa yang sudah diterima sebelumnya, sehingga mahasiswa dengan ranking terendah ini dilepas dan mahasiswa baru diterima. Nah, yang kondisi ketiga itu adalah tidak terjadi engagement, di mana mahasiswa melamar perusahaan yang sudah penuh dan perusahaan tidak lebih menyukai mahasiswa ini. Nah, sehingga mahasiswa ini ditolak dan melamar ke pilihan berikutnya. Next. Baiklah, selanjutnya itu adalah skenario uji coba dan hasil pairing. Nah, di sini kami menggunakan studi kasus yang melibatkan 5 mahasiswa dan 3 perusahaan dengan preferensi dan kuota tertentu. Nah, proses pairing itu dimulai dengan setiap mahasiswa melamar ke perusahaan teratas dalam daftar preferensinya masing-masing, diikuti dengan proses evaluasi dan penyesuaian iteratif oleh perusahaan. Next. Bisa dilihat, yang pertama itu ada contoh alur di mana mahasiswa memiliki preferensinya masing-masing terhadap perusahaan yang akan mereka lamar. Yang pertama itu adalah Charlie dengan IPK 3,75 dalam bidang data analis memiliki preferensi perusahaan. PTA itu berada di prioritas utama, PTB prioritas kedua, dan PTC itu berada di prioritas terakhir. Lalu selanjutnya itu ada Budi dengan IPK 3,4 dalam bidang web development. Preferensi perusahaan Budi ini PTB berada di prioritas pertama, PTC prioritas kedua, dan PTA berada di prioritas terakhir. Dan begitu seterusnya pada Randi, Dimas, dan Udin. Lalu selanjutnya, tentu saja perusahaan ini memiliki preferensinya mereka masing-masing, di mana contohnya PTA ini memiliki kapasitas uh, dua orang mahasiswa dengan bidang yang diterima mereka itu adalah data dan AI, di mana preferensi mahasiswa mereka itu yang pertama prioritas utamanya adalah Randi, yang kedua Charlie, Udin, Dimas, dan Budi. Begitu pula pada PTB dan PTC. Next. Baiklah, selanjutnya itu adalah proses pairing mahasiswa ke perusahaan. Nah, pada putaran pertama, Charlie akan melamar ke PTA. Lalu langsung diterima karena kuota masih tersedia pada PTA. Lalu Budi melamar ke PTB, langsung diterima karena kuota masih tersedia juga. Lalu Randi juga melamar ke PTC, diterima karena kuota hanya satu dan Randi adalah kandidat favorit pada perusahaan tersebut. Lalu Dimas akan mencoba melamar ke PTB. PTB akan membandingkan Dimas dengan Budi. Lalu PTB lebih memilih Dimas sehingga Budi dilepas, yaitu unengaged. Lalu selanjutnya itu adalah Udin melamar ke PTA. Udin melamar ke PTA itu diterima karena kuota PTA 2 orang. Kini pada PTA itu telah dapat Charlie dan Udin. Next. Lalu selanjutnya adalah putaran berikutnya. Putaran berikutnya adalah Budi yang dilepas melamar ke PTC. Lalu PTC sudah penuh, tetapi PTC tersebut sudah penuh oleh Randi. Lalu selanjutnya PTC akan mencoba membandingkan Budi dengan Randi sesuai preferensi perusahaan. Tetapi PTC tetap memilih Randi, sehingga Budi ditolak oleh PTC. Lalu selanjutnya, Budi mencoba melamar ke PTA, tetapi PTA sudah penuh oleh Charlie dan Udin. Lalu PTA akan membandingkan Budi dengan Charlie dan Udin. Tetapi PTA tetap memilih Charlie dan Udin karena preferensi mereka lebih di atas dibandingkan Budi. Sehingga Budi ditolak kembali. Lalu Budi kehabisan pilihan sehingga tidak mendapatkan tempat magang. Next. Lalu bisa disimpulkan hasil akhir pairing mereka tersebut adalah PTA menerima Charlie dan Udin, PTB menerima Dimas, dan PTC menerima Randi. Sedangkan Budi tidak mendapatkan tempat magang sama sekali. Lalu mungkin ada pertanyaan mengenai PTB ini kan menerima kapasitas 2 orang. Lalu mengapa PTB tidak menerima Budi dan Dimas?
Kenapa Budi tidak bisa kembali ke PTB? Itu setelah ditolak oleh PTC dan PTA, Budi tidak melamar kembali ke PTB karena menurut algoritma Gatsby, mahasiswa hanya melamar satu kali ke setiap perusahaan dalam daftar preferensinya sesuai urutan. Jika ia telah ditolak, mereka akan lanjut ke perusahaan berikutnya dalam daftar. Budi sudah pernah melamar ke PTB dan ditolak, sehingga dia tidak bisa melamar lagi ke PTB. Dan juga sesuai aturan algoritmanya, ia tidak dapat melamar ke perusahaan yang sudah pernah menolaknya. Ini adalah bagian penting dari mekanisme stabilitas Gale-Shapley, di mana sistem tidak membiarkan bolak-balik lamaran karena akan membuat proses tidak pernah selesai. Lalu bisa dilihat juga stabilitas hasil proses tersebut adalah tidak ada mahasiswa dan perusahaan yang saling lebih menyukai satu sama lain, tetapi tidak dipasangkan, dan ini menunjukkan bahwa hasil pairing stabil. Lalu kesimpulan dari skenario ini adalah proses ini menunjukkan bagaimana algoritma Gatsby-Manitowoc memastikan tercapainya pasangan stabil berdasarkan preferensi kedua belah pihak serta kapasitas yang tersedia pada setiap perusahaan. Baiklah, mungkin sekian dari saya pada bagian pembahasan. Untuk selanjutnya itu adalah implementasi kode yang akan dijelaskan oleh Charlie. Terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan source code kami. Di sini terdapat variabel mahasiswa dalam tipe data dictionary yang memiliki preferensi mahasiswa pada masing-masing perusahaan. Sini mahasiswa sebagai key dan value sebagai preferensi mahasiswa terhadap perusahaannya. Pada ini, semakin awal indeksnya itu semakin disukai oleh mahasiswa tersebut. Dan kemudian, begitu juga dengan dictionary pada variabel perusahaan yang terdapat pada variabel perusahaan ini, dia memiliki value kapasitas, yaitu artinya berapa mahasiswa yang dapat diterimanya. Dan kemudian preferensinya, yaitu adalah preferensinya terhadap mahasiswa, semakin rendah indeksnya, semakin disukai oleh perusahaan tersebut. Contohnya di sini merupakan Randi, merupakan mahasiswa yang disukai oleh perusahaan PTA. Dan kemudian Pak terdapat variabel penempatan, ini merupakan variabel yang berfungsi untuk jika mahasiswa tersebut belum diterima maka akan ditempatkan atau diberi value 0. Kemudian lamaran ini merupakan berapa kali mahasiswa tersebut melakukan lamaran dan kemudian diterima, ini merupakan daftar mahasiswa yang diterima oleh perusahaan-perusahaan. Dan kemudian ini ranking, ini merupakan seperti yang saya bilang tadi, itu merupakan tingkatan yang disukai oleh perusahaan atau mahasiswa tersebut. Dan kemudian ini log untuk menyimpan catatan atau histori mahasiswa tersebut melamar ke suatu perusahaan dan juga perusahaan tersebut menerima mahasiswa yang mana saja. Disinilah dilakukan proses algoritma Gale-Shapley Manitowoc. Di sini dilakukan perulangan. Yang pertama di sini merupakan variabel perubahan. Di sini jika tidak terdeteksi perubahan pada pelamaran, misalnya kalau misalnya pada perulangan pertama PTA menerima Randi dan kemudian pada perulangan kedua dia menerima Charlie, maka itu akan dirubah menjadi true. Dan kemudian ini terdapat perulangan lagi. Di sini dilakukan perulangan pada variabel mahasiswa dengan Q dan value-nya. Dan kemudian di sini terdapat variabel penempatan. Dan kemudian jika mahasiswa itu belum ditempatkan dimanapun, maka akan dilakukan perulangan ini. Nah, di sini terdapat variabel PT yang merupakan untuk menyimpan perusahaan-perusahaan. Dan kemudian lamaran ini untuk menyimpan berapa kali mahasiswa tersebut melakukan lamaran. Kemudian ini diterima jika mahasiswa tersebut diterima oleh perusahaan tersebut, kemudian akan dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut atau dimasukkan ke dalam variabel diterima berdasarkan Q, key PT tersebut. Dan kemudian ini terdapat
masukkan atau ke dalam blok catatan. Ini akan dilakukan mahasiswa melamar ke PT tertentu. Dan kemudian perubahan diisi menjadi true. Dan kemudian dilakukan urutan dan urutan berdasarkan mahasiswa terbaik sesuai kapasitas perusahaan tersebut. Di sini dilakukan urutan dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel diterima berdasarkan QPT. Dan kemudian dilakukan riset penempatan. Ini bertujuan untuk dia melakukan riset terhadap mahasiswa itu tersebut pada perulangan selanjutnya. Jika tidak dilakukan perulangan, maka hasil tidak sesuai. Contohnya, jika Charlie tadi sudah diterima di perusahaan B, maka eh, di iterasi selanjutnya Charlie itu ditolak harusnya. Namun kalau jika kita tidak terdapat variabel penempatan ini, maka Charlie itu bakal tetap diterima di perusahaan tersebut. Dan kemudian di sini lakukan perulangan untuk mengupdate variabel penempatan tersebut. Nah, di sini dilakukan perulangan pada variabel diterima dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel penempatan dan dilakukan perulangan kepada variabel mahasiswa. Dan kemudian jika tidak ada perubahan, maka dia akan keluar dari perulangan ini atau perubahan berisi false. Dan kemudian di sini ada variabel hasil penempatan dan di sini tidak diterima dan di sini dilakukan print yang mana mahasiswa yang dilakukan diterima di perusahaan tertentu dan mana mahasiswa yang tidak diterima di usaha. Sini saya akan jalankan. Jadi berdasarkan source code tersebut, hasil penempatan itu PT A itu menerima Charlie dan Udin, dan kemudian PT B menerima Dimas, dan PT C menerima Randi, dan kemudian mahasiswa yang tidak diterima ialah Budi. Sekian penjelasan dari source code kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bapak.